Kamelda. Aku mau tanya satu pertanyaan. Apa tuh Kamelda? Siapa orang terpenting dalam kehidupan Kak Gagas? Orang tua. Wah, kenapa? Orang tua kan yang melahirkan aku. Oh, yang mama ya, mama melahirkan. Papa, ya, mama melahirkan maksudnya Ya. gitu ya. Papa juga membina aku ya dan mendidik aku hingga jadi dewasa. Wow, keren banget, sayang dong sama papa mama. Sayang banget. Wah, adik-adik, kamu dan saya juga pasti punya orang terpenting dalam kehidupan kita. Pasti yang pertama orang tua dan keluarga kita ya Kak. Iya. Tapi siapapun yang terpenting dalam kehidupan kita, Yesus tetap menjadi yang paling penting dalam kehidupan kita Kak. Iya, betul. Nah adik-adik, sore hari ini kita akan belajar tentang siapa sih yang terpenting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ayo, mau tahu jawabannya? Kalau mau tahu tetap di rumah, duduk yang manis. Kalian boleh sambil minum air putih ya, supaya tetap kuat dan sehat dan segar. Dan kita sebentar akan nyanyi lagu Sukacita. Sukacita. Iya. Bertemu Yesus ya? Iya, Tuhan Yesus. Oke, adik-adik sama-sama yuk kita nyanyi lagu ini. Yeay! Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. 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 Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay, kita bersenang-senang dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Mari berdoa bersama dengan Kak Melda. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, bantu kami untuk mengerti dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sore hari ini tadi Kak Melda dan Kak Gagas kan janji ya, siapa sih yang terpenting dalam kehidupan Tuhan Yesus? Nah, kalian pasti penasaran, siapa yang paling penting dalam kehidupan Tuhan Yesus? Mari buka Alkitabmu ya, kita buka di dalam Markus 9 ya, Markus 9 ayat 33 sampai 37. Firman Tuhan memberitahu kita siapa yang terpenting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yuk, ayat 33 sampai 37, tetapi Kamelda akan baca ayat 36 dengan 37. Nah, cerita ini sebenarnya waktu Tuhan Yesus sedang ngobrol-ngobrol sama murid-muridnya. Terus murid-muridnya bilang, Tuhan siapa sih yang paling penting di dalam kerajaan surga nanti? Siapa sih yang paling penting di hati Tuhan? Nah, Tuhan menjawab di ayat 36 dan 37. Ya, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku.
Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-murid siapa yang juga terpenting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ternyata anak-anak kecil, kamu yang ada di rumah, yang sedang menonton Kids Corner ini adalah orang-orang terpenting yang ada di dalam hati Tuhan Yesus. Kenapa sih begitu penting? Dan apa buktinya kalau kita adalah anak-anak yang terpenting bagi Tuhan Yesus? Buktinya Tuhan Yesus mau mati buat kamu dan saya. Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa semua anak di dunia termasuk kamu dan saya. Wow, seneng banget ya kalau kita tuh ada di hati Tuhan Yesus. Kita menjadi seseorang yang penting di hati Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita andaikan di Indonesia ini orang yang terpenting siapa? Oh benar, presiden kita, dia adalah orang terpenting. Kalau presiden itu datang ke rumah kita, tentu kita akan bersiap-siap menyambut dia dengan meriah, dengan perayaan yang meriah, terus kita bikin makanan yang spesial. Nah, kalau hidup saya dan kamu adalah yang terpenting bagi Tuhan, tentu Tuhan menyediakan hal yang istimewa untuk kita. Apa yang istimewa yang Tuhan sediakan? Yaitu langit baru dan bumi yang baru. Tuhan menyediakan surga untuk kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik untuk kita dapatkan di surga nanti. Yuk adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah menganggap kita sebagai orang-orang terpenting dalam hidupnya, tentu yang harus kamu dan saya lakukan menyayangi dan mengasihi Tuhan Yesus. Ayat terakhir kita akan buka di dalam Lukas 10 ya. Lukas 10 ayat 27 dan 28. Adik-adik sudah buka Lukas 10 ayat 27 dan 28. Bagaimana kita harus membalas kasih setia Tuhan yang sudah menganggap kita sebagai orang terpenting, ya. Ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Adik-adik, kita semua orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang terpenting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena kita menjadi penting bagi Tuhan Yesus, so kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita, dan kita mengasihi sesama kita. Ya, bahagia kan jadi orang terpenting dalam hidup Tuhan Yesus? Kamelda juga bahagia. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan menganggap kami istimewa. Karena kami anak-anak yang terpenting di hati Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami. Dan kami mau mengasihi sesama kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Kak Melda. Wah, Hai Kak Gagas. kita eksperimen apa nih? Balon-balon nih di sini. Nah Kak Gagas, ini kan udah ada balon, sudah ada lilin, Kak Melda sudah siapin korek api, terus ada air, dan juga ada corong. Oh, Nah ngapain kita mau nih? mencoba untuk memecahkan balon dengan api. Oh. Ya, bagaimana hasilnya? Kak Gagas boleh minta tolong nggak tiupin balon yang hijau? Aku menyalakan apinya, Oke. nggak usah terlalu besar, coba sebesar ini aja. Oke Kak Melda. Ya. Nah adik-adik, kalian bisa melakukannya di rumah ya. Oke. Segini? Ya boleh. Oke. Ya. Duh aku takut. Nah, Oke. Kak Gagas nanti dekatkan balonnya ke apinya Api. ya Kak ya. Kira-kira Ini ya. meledak apa enggak? Oh, mungkin kecil kali ya. Karena kecil ya, Karena coba kecil. deh Kak Gagas coba yang ini ya. Yang ini ya. Oke. Mungkin Tapi karena ini kecil. juga kempes ya Kak ya? Kempes ya, karena dia kaget. panas banget itu. Bunyinya sampai cus. Nah oke, tunggu dulu Kak Gagas. Udah, Oke, mau coba iya, lagi? coba ya. Iya, aku juga tutup kuping. Wow,
Kaget. Kaget aku. Nah, sekarang kita akan mencoba memecahkan balonnya, bisa apa enggak? Tapi kita akan isi balonnya dengan air, Kak Gagas. dengan air. Iya. Wah. Nah, boleh Kak Gagas. Iya. Aku masukin airnya ya. Iya. Oke, Cukup ya? cukup. Oke. Nah, Kak Gagas minta tolong ya Tiup lagi ya? Iya. Iya. Butuh tenaga loh. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mengisi balon dengan air ya. Oh, oke, boleh segitu aja Kak. Segitu aja? Iya. Stop, iya. Nah, oh iya, Kamelda lupa nyalakan lilinnya Ini lagi. iya, karena kena angin dia. Mati. Oh iya, tadi apinya mati karena kena anginnya ya? Iya. Balonnya pecah. Mm-mm. Nah, Ada sekarang airnya kita akan mencoba ya, pelan-pelan ya Kak Gagas, dekatkan dengan apinya, apa yang akan terjadi ya? Kita lihat ya. Iya, ini sudah diisi air ya adik-adik ya. Oh, Kamelda takut. Oh, hitam. Oh, nggak pecah Nggak ya Kak pecah. Gagas? Iya, nggak pecah. Wow. Wow, Nggak pecah. coba bagian sini Kak Gagas, bagian sebelah Bagian sini. sini ya. Adik-adik biar bisa Yang melihat. ada putih-putih ya, nih Iya. yang belum kebakar. Nah, sebentar. Aduh, Kamelda takut. Wow. Tidak kebakar sama sekali. Oh, jadi tidak pecah ya Iya, Kak? tidak pecah. Karena ternyata airnya itu bisa jadi membantu balonnya tidak terlalu panas. Nah, Karena panas dari sumber api dari lilinnya. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Kak Gagas, aku boleh coba nggak? Coba silakan Kamelda. Aku sedikit Iya. takut ya. Iya. Gak apa-apa Kamelda, yang penting ada airnya. Oke, bagian yang ada airnya. Aduh. Wah, tidak terbakar ya. Oh iya. Wow. Karena suhu airnya kali Iya, Kak suhu ya, airnya. membuat balonnya jadi Tidak- tidak terlalu tidak panas, panas. jadi nggak meledak. Oke adik-adik, kalian bisa mencobanya di rumah. Terima kasih sudah bereksperimen bersama dengan Kak Gagas, dengan iya. Kamelda. Terus mencoba, kalau gagal coba lagi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Adik-adik, senang ya rasanya kita jadi orang terpenting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dijadikan orang terpenting dalam kehidupan Tuhan Yesus, so kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal pikiran kita, Nah, Kak. iya. Happy nggak Happy. kita jadi orang terpenting Tuhan Yesus? Oh iya dong, happy dong. Karena Tuhan Yesus pasti merindukan kita semua. Adik-adik, sebelum Kids Corner sore hari ini berakhir, Kak Melda akan mengingatkan kalian untuk membaca renungan harian Truth Kids dan Truth Junior ya. Kalian bisa dapatkan di Tokopedia Kak, ya di Tokopedia. Truth Store. Jangan lupa ya, buka handphonenya, pakai handphone mama dan papa ya. Minta tolong mereka untuk membelikan untuk kalian baca setiap hari. Jadi ingat, baca Truth Kids-nya dengan Truth Junior-nya. Karena firman Tuhan akan membuat kita semua menjadi kuat di dalam Tuhan. Kak, kita harus cinta Tuhan Yesus ya. Iya dong. Supaya Yesus cinta sama kita. Ya, oke, haleluya, aku cinta Yesus.